mengejutkan kemarin sebenarnya dapat kabar bahwa abang Mr. X ini positif COVID, padahal nggak kemana-mana. Pertama nggak kemana-mana, yang kedua udah menjalankan protokol kesehatannya dengan benar, terus sampai beli disinfektan sampai berbotol-botol tiap bulan dari luar tetap aja kena. Boleh ceritain nggak tuh bang tuh gimana awal mulanya, terus berapa yang kena di rumah, maksudnya anggota keluarga, terus sehari-hari gimana, ada nggak dari pemerintah, ada nggak kayak update apa kayak gitu? Ya jadi gue tuh 1 Februari, jadi gini, akhir Januari itu gue ada gejala awal gitu. Oh, gejala awal, jadi awalnya tuh bukan gue yang, jadi istri gue dulu. Oke. Jadi tiba-tiba demam terus pusing. Februari awal ya? Enggak, itu justru Januari akhir. 29, belum 30. Februari. Nah, terus gue tanya, kenapa mah gitu kan? Ini nggak enak badan nih, kok tiba-tiba begini ya badan gitu. Kayak mau flu, tapi tulang kayak Kerentak. sakit semua gitu. Kan ada juga orang sebut flu tulang gitu kan. Greges kalau kata orang Jawa, greges. Ya udah kan, akhirnya minum obat biasa lah, kayak Buat warung. gitu kan, paracetamol gitu. Udah. Nah, besoknya dia sehat. Oh, sehari minum obat sehat. Gue lanjut yang demam. Geser ceritanya, geser. Pusingnya tuh kelengan, sakit kepala, apa kayak orang vertigo sih? Sakit kepala. Sakit kepala. Jadi lo kayak duduk ngeliat laptop itu nggak bisa lama-lama. Pusing aja, cenut gitu. Karena cuma pengen rebahan doang maunya. Males jadinya. Jadi kayak karena emang lo nggak bisa fokus gitu, susah fokusnya. Campur meriang. Akhirnya gue cuti lah hari itu gitu kan. Gue bilang ke manajemen, kayaknya gue nggak bisa kerja nih, badan nggak enak. Tapi gue belum mikir ke sana gitu. Nah, kemudian besoknya gue sehat. Normal lah gitu kan, udah nggak meriang. Sama berarti ya? Sama, mirip lah. Ngalamin gejala, minum obat warung, besoknya beres. Simptomnya sama, lagi jalannya sama gitu kan. Nah terus hari Kamisnya gue mulai aneh, gue nggak bisa nyium apa-apa. Gue mandi, biasanya kan nyium dong bau sabun. Bau bangun tidur gitu. Boiler masih kecium. Kagak perhatiin. Mandi nggak berasa sabun. Nah, mandi sabun tuh nggak cium gitu kan. Terus gue langsung mungkin pilek kali, mau pilek gitu kan. Udah. Terus gue selesai mandi, terus gue sarapan, biasanya makan bubur ayam kan kalau pagi jam 8 gitu. Sebelum konkol. Biasanya tuh kalau makan bubur gue kan pedes gitu kan. Pedes, terus ada gurih kecap segala macam. Terus gue makan, tetep flat bro. Flat. Lidah flat, hidung flat. Nggak ada pedes, nggak ada manis. Manis kecap segala macam. Nggak ada asin juga nggak ada. Gue parno kan langsung. Wah. Ini yang gue tahu kan, salah satu simptomnya si COVID tuh begini nih, hilang perasa. Ya. Terus gue belum ngomong sama bini gue, maksudnya jangan mereka panik dulu gitu kan. Gue cuman kayaknya gue kan aneh gitu kan. Udah pasrah. Dalam hati gue gitu kan. Ya udah, terus akhirnya gue cek email di kantor tuh, emang ada jadwal tes antigen setiap hari Senin. Oh, antigen dulu. Swab antigen. Terus ya udah, karena gue ngerasa gue mulai parno gitu kan, kayaknya gue nih terpapar gitu. Parno itu karena memang nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasain ya. Bukan karena gejala demam, pusing gitu. Itu udah hilang sih gue. Iya. Udah hilang. Cuman kayak kan kalau yang gue baca emang dia ada masa inkubasi kan. Dari hari lo mulai terpapar sampai lo bergejala gitu kan. Itu masa inkubasinya sekitar 10 hari atau berapa hari lagi. Nah, terus setelah gue daftar, gue ngisi form buat tes swab antigen itu di kantor di Senayan City. Datanglah, itu jadwal hari Senin. Gue datang hari Senin ke kantor. Tapi gue ngomong sama bini gue tuh sebelumnya bawa. Ngomong gitu kan. Kayaknya curiga nih. Iya, gejala-gejala nggak enak. Iya, akhirnya gue bilang, kayaknya ada yang aneh gitu. Kenapa? Ini dari hari Kamis gak bisa nyium apa-apa gitu. Beneran kamu waktu gitu? Iya. Gue langsung diusir dari kamar. Diusir dari kamar? Gara-gara gak bisa mencium dan merasa. Iya. Tapi bini lo gak ada gejala itu ya? Gak ada. Jadi gak ada sama di keluarga gue doang yang punya gejala itu. Oh, oke. Gitu. Nah, akhirnya gue diusir kan. Udah. Terus kemana lo? Kamu ke kamar anak gue yang laki. Oke. Gitu kan. Udah. Tapi udah dikosongin kamarnya? Udah dikosongin. Jadi anak gue yang laki campur sama istri gue, sama anak gue yang kecil. Nah, anak gue yang perempuan di kamar sendiri. Oke, gitu, udah. Kan.
ya udah kan gue pikir udah buat kebaikan apa bersama Keluarga, gitu, di rumah iya. di keluarga gue misah udah mulai dipisahin tuh gue dari sikat gigi gue sendok piring semua gue Semua ya? dipisahin tuh. Masak sendiri, nyuci sendiri nggak? Nggak tahu gitu. Karena udah mulai ada kecurigaan mengarah ke sana. Nah, udah akhirnya kan gue nunggu hari Senin itu, terus ya udah gue berangkat ke Sensi, gue tes, gue daftar, tesnya di luar, jadi kayak di rooftopnya Sensi lah, Oh, oke. di lantai 7. Iya. Oh, ini lantai 7. Parkiran. Rooftop ngerokok. Iya. Tapi di luarnya. Iya. Nah, udah kan, terus ya udah Pak, mau hidung kanan kiri dia bilang gitu. Terus, Oh, milih. jadi kalau antigen tuh cuma satu doang. Satu tuh bro, enak bro. Satu. Antigen bro. Jadi, Bro, serius banget. jadi gue bilang, ya udah kanan deh bu, gitu kan. Terus Kanan. udah mulai colok-colok tuh hidung gue yang kanan. Cet. Apa, keluar juga air mata gitu kan. Oh, sakit ya? Lumayan dalam coloknya soalnya. Oh, pakai cotton bud apa? Ketembat tapi panjang gitu. Oh, berarti ujungnya kapas. Ya? Kapas. Diwel-wel gitu. Enggak sih, kayak mirip ketembat cuma panjang aja gitu. Oh. Udah kan diambil sampelnya, terus karena antigen itu bisa ditunggu gitu. Iya, Cuma- cepet katanya. Cuma 15 menit lah. Nah ternyata gue perhatiin tuh antigen kayak test pack buat ngetes hamil. Oh, ininya Dimasukin ke hasilnya. alat. Oh, prosesnya. Prosesnya, sampel kita diambil, gue nggak tahu deh pokoknya digimanain, terus nanti kayak Upil, berarti upil dimasukin kan. Nah, ntar test packnya itu kalau satu garis ya berarti negatif. Oke. Tapi kalau dua garis ya udah positif. Positif. Tapi kalau satu garis yang kedua bebayang itu reaktif katanya. Reaktif. Reaktif. Berarti ada state reaktif, ada state positif. Iya, kalau yang keduanya bebayang katanya. Tapi kalau yang keduanya clear ya udah negatif gitu. Nah, hasil antigen gue negatif, Bro. Negatif. Negatif. Negatif, bro. Negatif. Jadi cuma satu Antigen. garis. Negatif. Antigen tuh yang baru kan ya? Yang range-nya 200-300 ribu itu ya? Betul, 250. Bukan yang di jari atau bukan yang di sini kan? Itu rapid test tau gue sih yang kalau ambil sampel darah ya. Negatif, bro. Negatif, Bro. Bukan reaktif. Bukan reaktif, negatif. Oke. Karena cuma satu garis. Luar Udah, biasa. kan? Terus selesai gue tes antigen, gue dipanggil, Pak, alhamdulillah nih negatif katanya gitu. Wah, syukur deh. Tapi gue bengong. Gue duduk lagi. Masa sih gue bergejala kok negatif? Luar nih? biasa. Gimana urusannya nih hasil tes gitu kan? Gue ngobrol lagi sama HRD gue kan, Mbak, saya nggak yakin nih sama hasil antigen. Kenapa mas? Saya tuh bergejala, hilang penciuman sama rasa dari mulai hari Kamis. Oh gitu. Yaudah mas, lanjut deh PCR hari itu juga. Bro. Oh, ada PCR juga berarti Ada. di sana. Langsung lanjut PCR aja mas kalau gitu. Udah gue daftar lagi ulang hari itu juga kan. Daftar, terus gue dipanggil lagi, gue naik lagi ke atas. Nah, PCR 3 bro yang dicolok. Hidung kanan kiri, Hidung kanan kiri sama mulut. sama tenggorokan. Udah, tenggorokan ya. Lengkap. Tenggorokan. Udah kan? Terus dibilang, maaf ya pak, udah tuh air mata keluar banyak tuh. Nahan pedih. Lebih sakit ya? Sakit bro, ya bayangin satu aja lo. Batuk sempet keselak nggak waktu dicolok? Sempet batuk, cuman gue nahan pas udah ditarik aja itunya cotton budnya. Oke. Udah kan, colok 3 Itu. hidung sama tenggorokan. Tapi hasilnya kalau PCR tuh nggak bisa langsung kayak si antigen. Iya lama, seharian ya. Seharian, dia butuh waktu. Ya udah, terus kata pihak rumah sakit, yaudah pak, pulang aja dulu nanti kita kabarin hasilnya mungkin besok pagi dia bilang gitu. Oke, besok pagi. Tapi ternyata Negatif. Bukan, malam gue udah dikabarin. Oh, malam lebih cepat dari yang cepat. seharusnya. Jam, Oke. gue tuh antigen jam 10 pagi, jam 10 malam ini gue udah dikabarin. HRD gue kirim WhatsApp, PDF, file PDF gitu, hasilnya dibilang positif. Positif. Gue langsung dang. Nah, ngucapin selamat ya positif gitu. Selamat ya positif. Itu beda lagi urusannya kalau itu. Kalau ini Lain. positif tapi lain. sedih. Positif tapi bukan sedih aja itu campur aduk. Terus Iya. Nah udah kan, repot. terus malam-malam gue bangunin dong bini gue ya kan, gue udah pisah kamar kan tuh, colek-colek, mah. Kok nyolek sih? Tumben. Udah negatif ya. Jadi hasilnya udah dikirim nih sama RD. Terus gimana? Positif. Udah kan gue bengong tuh berdua sama bini gue di kamar. Aduh. Kayak flashback kali. Gue perasaan udah bener jalanin prokes, nggak kemana-mana gitu kali. Iya. Semprot sana, semprot sini, tangan sampai keriput. Iya. Disinfektan mulu ya kan? Iya, disinfektan mulu sampai bengek nih. Ini jangan-jangan batuknya karena disinfektan. Iya. Sama itu apa? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Ya udah, akhirnya bengongnya mikir
ini kepapar dari mana gitu Iya, kan. pasti itu. Gue kayaknya ngerasa maskeran terus, kemana-mana bawa hand sanitizer kantongin gitu kan. Aslinya maksudnya parno lah sama covid ini gitu. Karena ya kita mikirin keluarga gitu kan, harus disiplin sama diri sendiri. Terus bengongnya lagi, kalau gue positif nih gimana ya, berarti di rumah ada kemungkinan juga positif Iya, gitu itu kan. yang paling berat Nah sebenarnya. itu yang bikin gue bengong juga. Udah, akhirnya tuh gue nggak tidur tuh semalaman bro, mikirin. Oke. Nah paginya gue diskusi lagi sama istri gue bilang mana kayaknya serumah nih harus PCR gitu. Ya udah akhirnya gue nginstal Halodoc, terus gue browsing gue cari yang drive thru. Oh, Ya kan? drive thru. Drive thru karena gue pikir udah Berarti jalan rame-rame drive thru tuh. rame tuh. Ya gue nekatin aja walaupun gue udah positif gitu, ya gue maskeran di mobil. Mau gimana Mau lagi? gimana lagi kan? Sama anak bini gue gitu kan berangkat ke tempat drive thru-nya di kawasan industri Pulau Gadung itu. Ya udah, terus kita ngantri, anak istri semua di tes PCR, anak gue nangis yang paling kecil. Oh iya, umur berapa bro? 5 tahun bro, masih TK. Oh 5 tahun ya, dulu baru lahir waktu dulu. Sekarang udah 5 tahun. Nah, ya udah akhirnya dites semua, terus anak gue jerit yang kecil kan karena dia ngerasa dibohongin, dia nanya sakit nggak apa kata dia gitu. Oh dia nanya, enggak sakit. Nggak sakit, Kayak digelitikin. kayak geli gitu kan, ternyata sakit gitu kan orang Cewek ya cowok? cewek. Bro. Cewek. Udah dia nangis tuh, kejar terus gue suruh tahan ya udah, terus pulang. Waduh, berarti di situ titik emosional juga dong, maksudnya Iya. sampai sebegitunya. Iya, karena ya gue di rumah positif nggak mungkin yang lain nggak terpapar gitu kan, karena gue interaksi sama anak gue bercanda segala macam. Iya. Gitu kan. Nah akhirnya hasilnya H+2 kalau di situ. Nah jadi hari Rabu tuh gue dapat hasil semuanya positif kecuali anak gue yang perempuan negatif. Oh yang tadi nangis itu ya? Bukan, yang Oh, yang kecil. Oh yang kecil positif? Iya, jadi anak gue 3, Ah. cewek 2, cowok 1. Cowok yang gede kan? Cowok yang tengah justru. Oh, Yang tengah. negatif yang paling gede. Oh yang paling gede ya? Iya. Nah, terus gue mikir, oh iya emang yang sering bercanda interaksi sama gue sama istri gue tuh emang anak gue nomor 2 sama nomor 3. Nah anak gue yang udah gede nih, udah SMP, dia lebih sering di kamar. Gitu. Habis dia sekolah gitu, school from home, dia tuh selalu di kamar, gue nggak tahu mungkin dia Jarang interaksi. lagi keranjingan drakor juga kan yang Oh iya gitu ya kan. drakor. Jadi dia lebih senang di kamar. Dia jarang tuh main sama gue, bercanda, ngobrol gitu jarang. Dia lebih Oh senang di memang kamar. karena bukan kayak randomly tapi memang karena gak ada interaksi, jarang interaksi lah. Iya. Jadi emang COVID ini semakin lo sering interaksi, itu Semakin gede chance-nya. betul, terpapar itu semakin gede. Ya udah akhirnya terbalik kondisi di rumah, yang terisolasi jadi anak gue yang negatif. Oh iya dibalik ya? Iya, dibalik. Iya. Dibalik, bro. Terus akhirnya dititip ke rumah neneknya apa gimana? Nah jadi gue sempat nanya sama dokter, dok nih kondisi di rumah kayak gini, maksudnya kita berlima. Ini dokter online ya? Dokter online. Dokter dari puskesmas bro. Oh Puskesmas. berarti waktu lo positif ada yang kontak apa lo kontak? Jadi gini, kebetulan istri gue termasuk petugas gugus COVID di rumahan. Jadi enak. Iya. Iya. Karena dia kan sekretaris RT bro, bini gue. Sekretaris RT, lagi dia jadi RT berarti nih. Gue jadi RT nggak mau. Maunya jadi RW. Ya kan? Oh gitu. Akhirnya pas gue positif, ya bini gue curhat sama RT-nya. RT-nya dia, sohibnya dia, ibu-ibu juga sama. Waduh bro, itu kayak yang di film di ini ya, apa namanya, Dunia Terbalik ya? Oh iya. tapi Dunia Terbalik RT-nya cowok, ini RT-nya cewek bro, Gitu. ibu-ibu. Cewek, bro. Lu bayangin kan, ngurus KTP dibawelin lu. Ya udah akhirnya bini gue curhat, maksudnya suami gue positif nih. Dan ternyata RT-nya gue pun baru selesai COVID. RT-nya? Heeh. Oh oke, menarik. Gitu. Tapi jadi klaster enggak? Dia klaster keluarga. Klaster keluarga. Kena semua. Kalau dia rata semua, anaknya kena tiga-tiganya, suaminya kena, dia kena. Tapi yang paling parah justru dia, si Bergejala. Bergejala, jadi sesak napas. Oke. Makanya dia sampai dirawat. Gitu. Jadi napasnya nggak bisa, kayak dia narik napas tuh nggak dapet gitu. Nggak kayak normal Kayak gini. kopong. Oh, kayak nggak dapet lah pokoknya. Akhirnya dilariin ke rumah sakit. Setelah apa sebelum lu? Dia duluan justru Dia COVID-nya. duluan. Sampai ya nangis-nangisan gitu loh, karena ya dia stres gitu kan. Iyalah. Artinya Pasti. dia kan mesti ke rumah sakit, nggak ketemu anaknya gitu kan. Nah akhirnya anaknya dites juga positif. Nah anak di rumah, tapi dia sama suaminya di rumah sakit gitu.
Ya udah akhirnya ya karena dia berpengalaman, dia juga penyintas COVID si temannya itu, teman istri gua. Jadi dia lapor lah ya. Akhirnya lapor ke puskesmas, terus ke mana kelurahan, bahwa di komplek gua ada tambahan lagi nih orang yang terpapar COVID. Ya udah akhirnya pas gua lapor itu, terus dokter dari puskesmas bilang, Bu atau Pak, mendingan anaknya jangan dikirim kemana-mana. Oh, biarin tetap di rumah. Tetap di rumah aja, tapi dijagain. Artinya nggak boleh keluar dari kamar. Kalaupun harus keluar, bawa selalu disinfektan spray. Entah dia mau ke kamar mandi, Gini-gini. iya. Entah dia mau ke kamar mandi, entah dia mau apapun, semprot kamar mandinya baru dia boleh masuk. Oke, semprot dulu baru boleh masuk. Iya. Itu kalau memang terpaksa negatif tapi si isi rumahnya positif dan nggak ada cara lain keluar dari rumah, isolasi, jadi di dalam rumah harus sediain ini. Iya, Semprot sebelum ngapain semprot. Iya. Tadi mau diungsiin ke rumah orang tua kan, cuman dokter bilang ya beresiko lah gitu kan. Beresiko artinya kita juga nggak tahu di rumah orang tuanya Gimana gimana kondisinya gitu kan, apakah emang udah di tes COVID juga atau belum gitu. Tapi enggak ya, keluarga enggak ya? Bokap nyokap enggak? Untungnya sih enggak, sehat. Yaudah ikutin apa kata dokter lah gitu. Karena anak gue ya terisolasi lah di rumah dia. Jadi dia pakai sendal, kemana-mana di dalam pakai sendal, kamar mandi dia semprotin spray disinfektan, terus mulai dipisahin tuh tempat makan dia, terus bajunya nyucinya dipisahin tempatnya. Gitu. Tapi nyuci berarti nggak sendiri ya, tetap dicuciin tapi lotnya dipisah gitu. Jadi sempat anak gue suruh nyuci sendiri sih. Oh sempat. Gitu. Karena Paling gede umur berapa? kelas 3 SMP bro. Udah bisa. Bisa. Ya udah akhirnya selama hampir 2 minggu lah kayak gitu. Nah berjalannya waktu tetap gue doang yang bergejala gitu. Oh enggak, yang lain nggak ada yang bergejala ya? Mereka sehat-sehat aja, maksud terlihat sehat gitu. Walaupun berasa dia sehat. positif, makan normal, tidur normal gitu kan, nafas juga normal, nggak ada batuk, nggak ada sesak gitu. Ya gue berarti kan juga semangat, artinya gue terpapar tapi nggak parah nih keluarga gue gitu kan. Karena Ya kan cuma sendiri lah, bisa handle lah kalau Ya. merasakan sendiri. nggak perlu sampai dilariin ke rumah sakit gitu. Nah akhirnya gue juga ditawarin sama pihak puskesmas, Mas mau nggak kita rujuk ke Wisma Atlet? Oh ditawarin. Oh, ditawarin, bro. Oke. Gitu. Cuman gue mikirnya gini, ketika kita harus ke rumah sakit, ke Wisma Atlet kan artinya kita nggak punya ruangan isolasi sendiri gitu kan. Maksudnya di rumah ini kan udahlah, anggap aja ini jadi isolasi mandiri gue gitu di rumah. Ya udahlah, saya di sini aja Mas, gak usah ke Wisma Atlet, gak usah dirujuk. Oh gitu, oke baik Pak, asal Bapak disiplinnya, kata pihak puskesmas, nggak boleh kemana-mana, benar-benar isoman gitu. Karena Bapak berpotensi menularkan ke orang lain gitu, selama Bapak positif. Ya udah, akhirnya gue diminta suruh bikin surat pernyataan di atas materai. Oke, karena tidak bersedia Rujuk. taruh di Wisma Atlet. Ya. Oke. Jadi isinya dari pernyataan itu bahwa gua nggak bersedia dirujuk ke Wisma Atlet, tapi ketika terjadi sesuatu puskesmas nggak mau bertanggung jawab. Oh gitu. Berarti sekali lu putusin, sekali lu decide ditawarin ke Wisma Atlet terus lu bilang enggak. Terus kalau tiba-tiba gawat berarti nggak ada. Betul. Karena puskesmas udah Tanggung jawab sendiri lah ya. Gitu. Karena udah coba untuk merujuk, tapi dia nggak mau. Ya kalau kenapa-napa, lu jangan nyalain puskesmas. Iya. Nah itu harus ada perjanjian di atas materai. Oke. Bahwa itu kita udah clear masalah itu. Ya gitu sih. Ya udah akhirnya gue terus konsultasi kan sama dokter, ini obat gimana, apa yang kita harus minum segala macam kan selama kita terpapar gini. Ya udah sebenarnya cuman butuh vitamin dia bilang gitu, sama antibiotik. Jadi kita minum vitamin A, vitamin B, C, sama E, D juga. Jadi vitamin, terutama vitamin C kan, vitamin C, terus gue minum kayak Vitalong C, itu gue minum rutin setiap hari. Terus vitamin D, semuanya tuh ya. Itu minum, terus gue minum vitamin E yang buat kulit, karena ada yang bergejala ruam. Iya, ruam. Ruam segala macam. Terus gue juga minum habatus sauda. Wis, obat ya. habatus sauda. Itu rutin setiap pagi ya buat Madu enggak? Sama madu juga. Oh, pokoknya segala-galanya diminum lah ya. Iya, karena kan lo jadi kayak gue pengen sembuh gitu. Apa yang dibilang sama dokter ya udah gue sikat. Kayak gitu. Obat tuh dikirimin apa lo mesti beli, apa dapat gratis bagaimana sih?
Dikirim bro. Dapat Dikirim. gratis berarti. Enggak, gue bayar. Oh bayar. Hmm. Ini pakai aplikasi online. Enggak, jadi gini, kalau yang pakai aplikasi online Halodoc-nya itu, gue cuma buat kebutuhan PCR yang drive-thru tadi Oke. aja. Tapi untuk kelanjutan gue konsultasi mengenai gimana nyembuhin COVID-nya ini, gue lu sama pihak puskesmas. Hmm. Gitu, gue nggak pakai aplikasi lagi. Oh tapi tetap bayar. Obat itu lo bayar. Lu bayar, dan itu bisa direimburse di kantor. Oh, oke. Tuh, termasuk PCR itu bisa direimburse di Iya. kantor. Asal jelas invoice. Kantornya baik sekali bro. Kayak gitu. Ya udah akhirnya berjalan waktu, terus vitamin gue konsumsi, terus ya, tidur cukup. Gue berusaha Cuti berarti ya selama kena. iya, akhirnya karena HRD udah tahu, HRD akhirnya blasting semua ke manajemen. Mhm. Nih si gue Iya. Si Mr. X positif. gue terpapar COVID, terus juga atasan gue langsung kontak gue bilang, bro lo istirahat aja dulu, lo pikirin keluarga lo baik-baik, jaga mereka, cuti lah seminggu gitu. Kalau kira-kira masih kurang, 2 ya minggu. gak apa lo tambah lagi gitu. Mhm. Udah ada yang ngambil cuti seminggu, ya gue fokus lah, gue istirahat, makan, minum obat segala macam. Mhm. Terus gue pantau keluarga gue, perkembangannya gimana kan. Gue cuman parnonya tuh kalau dia bergejala yang aneh-aneh aja bro. Iya. Ya kan, Tapi nggak ada kan? nggak ada untungnya gitu. Berarti kan imunnya keluarga gue bisa dibilang oke lah, bagus gitu kan. Oke. Masih Tapi bisa. gejala yang lo rasain sampai batuk nggak sih? Nggak ada batuk, justru gue hilang penciuman sama Oh rasa. berarti gejalanya cuma hilang penciuman sama perasa aja gitu ya. Berarti makan flat, Flat, pedes flat, Flat. asin flat. flat. Jadi cuman kayak lu cuman buat ngilangin lapar doang. Oh gitu ya? Iya, nggak ada Terus rasa nggak ada apa-apa. nafsu juga, nggak ada kebayang misalnya gue besok pagi pengen makan Indomie gitu. Nggak, boro-boro Indomie kan kuat kan itunya. Iya, strong makanya. Ini Itu match-nya kuat. makanan yang sombong. Orang Iya. makan satu nggak perlu nawarin, dia nawarin ini sendiri. Oh, Indomie. Iya. Nah, Nggak kena ya? nggak kena bro, bayangin Indomie ini kagak kena, itu kan berarti gue udah parah banget nih gue gitu kan. Hilang nggak? Hilangnya berapa lama gejalanya? Jadi gue hilang penciuman sama rasa tuh dari mulai positif COVID sekitar 2 minggu lah gue hilang penciuman. 2 minggu bro. Katanya gue termasuk lama Lama banget. karena ada yang 2 cuma minggu. 2 hari 3 hari mereka normal lagi, ada yang kayak gitu ya. Hmm. Gue udah 2 minggu, jadi menurut teman-teman gue, lo termasuk lama gitu. Iya 2 minggu mau makan apa bingung. Mau Iya. makan ini nggak ada rasa. Iya, cuman ya lapar, siang lapar makan aja udah, tapi ya nggak tahu itu manis pedes asin. Gitu. Luar biasa. Ya udah, terus akhirnya tadinya kan di minggu yang di 14 hari dari mulai COVID yang PCR pertama, gue mau tes lagi yang kedua gitu kan. Nah cuman Oh ini setelah udah hilang gejala ya berarti. karena gue pantau anak istri gue aman lah bisa dibilang, Mhm. mereka nggak bergejala kelanjutan, cuman gue aja, dan gue pun nggak berat gitu, cuman hilang penciuman Rasa doang. Ya udah akhirnya dokter bilang kalau mau lebih yakin lagi pak, mendingan minggu ketiga aja PCR minggu kedua ketiga. gitu, karena ada kasus kalau minggu kedua PCR bisa jadi bangkai-bangkainya masih ada tuh, Mhm. tetap didetek sebagai COVID. Positif, Akhirnya iya. positif. Akhirnya kan wasting money lagi gitu Iya, kan, iya. buat PCR lagi gitu. Jadi make sure mundurin aja seminggu lagi jadi minggu ketiga. Minggu ketiga. Gitu. Ya udah akhirnya gue ikutin arahan itu. Alhamdulillah bro, pas tes ketiga Negatif. negatif semua, alhamdulillah. Ya udah. Angkanya kan ada angka ya, angka apa itu? City value namanya. City value. Iya, Kena berapa waktu kena? jadi waktu kena city value gue tuh di angka 27, 28. Oh, rendah dong. Jadi gini, kalau yang gue tahu city value di bawah 20 itu bisa dibilang rendah. 20, Ya. 20. Jadi semakin kecil angka city value-nya, semakin banyak kita terpapar virus COVID. Banyak banget. Oke. Gitu. Jadi kalau lo city value-nya 5, 10 itu serem. Mhm. Serem berarti itu virusnya banyak di badan lo gitu. Mhm. Tapi ketika di atas 20 bisa dibilang lo middle gitu, lo middle. Middle. Gak parah. Mouth. Hah? Mouth. Maaf. Apa? Milk. 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 Oke, iya. Gitu. Terus berarti emang di kondisi lu dipantau terus sama dokter puskesmas ya? Iya. Yang aktif itu dokter puskesmasnya berarti. Kalau puskesmas ini mereka Dikunjungi nggak? enggak, mereka Enggak. kontak lewat WhatsApp. Oh, remote. Oke, WhatsApp, remote. nanya gimana hari ini Pak, ada keluhan nggak, terus ada yang bisa kami bantu nggak. Mhm. Mungkin dari sisi obat atau apa mereka bisa beliin kan, Mhm. kita diantar ke rumah misalnya gitu. Mhm. Kayak gitu sih, mereka aware sih, maksudnya di kelurahan dia kalau ada yang Tahu, berhubungan sama iya. data kan.
Iya benar-benar. Betul. Jadi akhirnya negatif dan udah hilang rasanya. Jadi udah hilang terus belum belum PCR ketiga ya, mundur seminggu berarti ya. PCR kedua, PCR kedua mundur seminggu. Jadi pas setelah 2 minggu tuh gue udah mulai ngerasain, kalau rasa belum, tapi penciuman gue udah mulai balik dikit. Oh, udah mulai Jadi balik. gue bisa nyium parfum. Kalau kentut mah bisa berarti. Nah, kalau pup udah bisa kecium tuh. Iya, bisa kecium. Tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada ya. Iya. Luar biasa. Terus berarti semua keluarga juga udah negatif ya? Alhamdulillah negatif bro. Udah negatif. Terus itu makan berarti supply keluar gimana bro? Nah gini. Dari luar ke dalam salah? Iya. Jadi gini, alhamdulillahnya gitu ya. Di tempat gue tinggal tuh toleransinya gede banget. Oke, ini Sama penting warga. bro. Toleransi Ya. antar tetangga penting. Jadi COVID ini bukan penyakit yang kayak modelnya apa namanya yang mesti dijauhi gitu karena Aib. jangan anggap itu aib karena orang rusak kayak orang bandel, orang gak bener, orang alim segala macem kalau kena COVID ya kena aja, dia nggak mesti ngelakuin hal-hal yang aneh gitu. Jadi jangan anggap sebagai aib, dan juga nularnya juga nggak simsalabim juga, kalau ada jarak berapa meter mah aman-aman aja. Jadi jangan takut, jangan kalau apa namanya kalau emang butuh apa namanya bantuan tetangga ngomong aja, nggak usah ditutupi gitu kan. Betul, ya. Jadi mereka support banget sih. Support. Gue salut gitu sama lingkungan gue. Jadi Oh iyalah, sekretaris RT Iya. lupa. Jadi selama si penderita COVID itu positif, nah 2 minggu itu wajib disupport dari sisi makanan, minuman, dianterin sama mereka. Sama siapa? Kelurahan nih? Bukan, sama warga sekitar. Oh, warga. Sama RT. 2 minggu. 2 minggu. Ini Jadi, RT yang bikin program ya? iya, program. Jadi ada aja tuh setiap hari yang nganterin makanan, cantolin aja di pagar. Nah, Okay. Terus kadang-kadang mereka WhatsApp, "Bu, hari ini mau makan apa?" Nah, Iya. gitu. Udah enggak udah kita beliin. Terus nyampe makanan, cantelin lagi di pagar. Cuman dia bilang, "Udah sampai ya Bu makanannya," gitu. Terus kita cek, alhamdulillah buah-buahan segala, wah berkah ya pokoknya. Jadi dibalik sengsara Boleh ada nikmat di situ. Iya. Yang kalau gue rasa ya kalau nggak ada pandemi atau nggak ada COVID mungkin nggak kita nggak ngerasain sampai kayak gitu kali ya. Betul. Sampai sangat luar biasa. Bener-bener ya nggak apa namanya. Berarti sama sekali nggak masak sendiri berarti sama sekali ya? Atau enggak, jadi bener-bener pure? ya, paling masak yang ada di rumah kayak telur gitu aja kan, yang standar lah. Tapi kalau mau yang lain-lain itu bener-bener ditawarin sama warga. Luar biasa bro. Gitu. Pelajaran penting bro. Jadi hidup tuh nggak boleh sendiri. Iya, sampai akhirnya makanan di rumah tuh overload gitu. Oh gitu. Overload. Jadi bingung, wah ini banyak banget makanan di rumah. Hal yang nggak pernah terjadi sebelumnya ya. Belum pernah. Artinya orang yang terkena COVID itu benar-benar disupport gitu. Artinya kasih semangat untuk bisa sembuh, support dalam arti kasih makanan, minum, karena kan dia isoman kan, dia nggak bisa Iya isoman, dia nggak bisa keluar. Dia nggak bisa belanja, dia nggak bisa ketemu orang. Ya udah ditolong lah gitu kan, tawarin mau apa segala macam gitu. Dan di tempat gue yang berkomitmen kayak gitu. Setiap ada tetangga yang terpapar COVID, ya udah dibantu lah. Berarti program dari RT-nya ya. RT-nya gitu. harus nyontoh bro. Itu bagus banget bro. Iya. Ya pernah dengar ini nggak konvalesen? Apa tuh? Plasma konvalesen. Yang itu ya. Salah nggak gua? Konvalesen ya. Iya. Plasma konvalesen. Penyintas COVID. Penyintas COVID. Bisa kasih plasma darah ke Iya penderita benar. COVID Kayak yang donor lupa. lah. Jadi, ya ini, gue juga baru dapat kabar duka dari saudara. Dia terpapar COVID. Kemarin dapat kabar, sekarang hari apa? Hari Jumat. Gue dapat kabar tuh hari Selasa dia meninggal. Selasa kemarin. Berarti. Udah tua. 50 50 kayak. perempuan. Dia saudara gue, terus dia sebelumnya sehat walafiat, tapi ternyata dia dinyatakan positif COVID. Nah dia punya asma. Oh. Gitu. Akhirnya komorbid ya. Komorbidnya asma. Nah akhirnya satu keluarga sama kayak gue, satu klaster keluarga dikena, suaminya kena, anaknya kena. Tapi parah di dia, karena dia komorbidnya ada asma. Dia nggak bisa napas, dia batuk segala macam. Akhirnya nggak bisa isoman di rumah kan, harus dibawa ke rumah sakit karena perawatan yang benar-benar intensif. Nah akhirnya
Susah nggak ke rumah sakit penuh apa gitu segala macam? Nah ini kemarin yang gue dengar gitu ya, dia dapat di Ananda Bekasi katanya. Oh Bekasi. Nah, Oke. nah terus karena dia bisa dibilang termasuk parah gitu ya, terus dia harus pakai alat bantu napas, namanya apa istilahnya? Ventilator. Ventilator. Intubasi, ventilator Ya. gitu. Nah cuman kan itu sakit kalau dalam keadaan sadar dimasukin alatnya. Iya, akhirnya dibikin nggak sadar, diintubasi bener. Betul, akhirnya diintubasi, dibikin nggak sadar, dimasukin alat itu kan masuk jauh ke dalam tenggorokan nggak tahu. Iya. Udah kan dibikin nggak sadar, terus dikasih ventilator, perkembangannya dikit juga, nggak ngebantu. Oh gitu. Tetap dia ada masalah pernapasan, akhirnya dia meninggal. 1 hari, 2 hari di rumah sakit. Kayaknya lumayan lama sih, sekitar seminggu deh. Seminggu. Sempat dapat konvalesen nggak? Nah, jadi akhirnya disebar di grup keluarga, tolong kalau emang ada penyintas COVID yang golongan darahnya B kalau nggak salah dia B, gua A gitu kan. Oh lo A. Gua A, istri gua O. AO. Akhirnya ya kita nggak bisa bantu gitu kan. Nah, udah mungkin kayaknya seperti dapat plasma darah dari yang lain. Terus dan udah dikasih juga ke saudara gua. Nggak nolong juga ya. Tapi nggak nolong. Akhirnya ya gua dapat berita duka bahwa dia meninggal dan dilakukan protokol COVID. Nggak boleh nggak balik langsung dikirim ya. Iya, jadi ya setelah gua kan protokol COVID ya apa yang dipakai pasien pada saat itu ya udah Sudah. ikut ke kuburan gitu. Kuburan, ya. Dibungkus plastik segala macam, terus keluarga nggak boleh nyolatin kalau emang dia muslim gitu kan. Bukan nggak boleh nyolatin, mungkin disolatin sama petugas COVID-nya. Iya. Tapi keluarga cuma bisa nyaksiin dari jauh gitu. Videoin biasanya. Iya, videoin. Dia sedih sih bro, kayak gitu. Iya. Maksudnya tadinya dia nggak apa-apa, terus kena COVID karena Tiba-tiba aja breng gitu. Tiba-tiba, Langsung parah. Tiba-tiba. Dia Nggak ada demam gitu ya langsung. Nah, gue detailnya nggak tahu sih, gue nggak nanya apakah dia awal gejalanya seperti apa. Tapi karena dia ada asma, jadi di dia jadinya COVID-nya parah. Oh ya, jadi berat ya Jadi asma berat. bro, iya. Jadi gitu sih. Jadi menurut gue yang paling bahaya ini kita tuh satu, kita tuh punya komorbid apa, penyakit penyertanya kita apa gitu. Misalkan dari kita diabetes, asma, paru-paru. Ketika COVID itu nyampe di badan kita, itu jadi parah menurut gue sih. Itu satu. Kedua, memperburuk berburuk gitu kan. Karena itu diserang langsung sama si COVID. Kedua, OTG itu yang bahaya. Karena nggak tahu, iya gue tuh ada teman itu paling serem. ada teman kena dari OTG. Iya. Karena Luar kan biasa. dia sehat. Iya, dia sehatnya nggak rasain apa-apa. Heeh. Tapi dia jalan kemana-mana taunya nyebarin. Iya. Dan tau-taunya kena, yang kena bisa parah. Iya. Yang Dia kena nggak punya parah. punya penyakit penyertanya parah gitu. Karena malah yang kenanya itu yang jadi lebih Iya. parah dari dia. Mak luar biasa sebenarnya. Ngeri-ngeri sedap. Makanya Ngeri-ngeri sedap. intinya ya tetap patuhin protokol kesehatan lah. Kita tetap wajib pakai masker, rajin-rajin cuci tangan. Itu emang nggak bohong pemerintah kayak gitu, Iya, emang bohong. it does exist gitu maksudnya. Itu si COVID memang ini. ada. Terlepas lu percaya apa nggak percaya, tapi yang jelas pada saat detik ini ya, itu kayak gue ngerasain waktu awal pertama kan, gua kok yang kena dikit kayaknya, di TV aja kayaknya 1.000, 2.000, 3.000, di sini nggak kelihatan. Waktu awal-awal ya, tapi main sini, gue dengar temen gua, si Anu kena, si Anu parah, sini OTG, si Anu meninggal. Lama-lama orang di sekitaran kita nih, maksudnya circle terdekat itu ada yang kena. Artinya kan ya udah ini udah nyata dibuktiin, terus semua lu mau gimana lagi gitu kan. Ya harus tetap mau harus jalanin. Iya. Gak bisa enggak gitu kan. Betul. Jadi Karena ya itu kita di rumah kan tinggal sama-sama keluarga. Kalau kita nggak disiplin, kita pulang ke rumah kita nularin ke keluarga, sedih juga kan. Iya. Tadinya gue pikir yang kena yang kecil, yang positif. Hmm. Itu tambah bingung lagi. Tapi 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun ya. Nggak kebayang kalau misalnya yang kena anak 3 tahun. Iya. Justru anak gue yang Positif kecil. siapa yang ngurusin? Iya. Justru anak gue yang kecil yang city value-nya paling rendah. Berapa? 20-21. Oh 20-21. Gue sempat deg-degan tuh. Dia yang paling kecil city value-nya. Artinya kan dia lebih banyak dari gue terpapar COVID-nya gitu kan. Iya. Dan untungnya lu kena juga, jadi bisa ngurusin. Yang bahaya tuh ngerinya kalau yang kecil kena, yang ngurusin siapa? Iya. Terakhir nih bang, berarti kalau misalnya tadi bahas konvalesen ya, kalau ada yang nyari gitu kan, tapi dia mesti 3 bulan kalau nggak salah kan, 3 bulan dan mesti sehat, golongan darah mesti sama. Kira-kira lu mau nggak jadi pendonor konvalesen? Oh, pasti lah bro.
Pasti ya. Pasti, karena gue pernah ya mengalami itu, maksudnya gue pernah terinfeksi COVID, jadi gue tahu gimana sedihnya gitu, gimana khawatirnya, nih gue bisa sembuh apa kagak gitu kan, keluarga gue gimana gitu. Jadi ya kalau memang dibutuhkan sih, gue pasti mau lah nolong. Oke, luar biasa bro. Siap. Terima kasih banyak udah datang sore hari ini, udah share gimana rasanya kena COVID. Padahal udah coba segala macam protokol kesehatan udah dijalanin, udah semprot sana sini, udah tangan udah keriput, tetap kena. Tapi itu nggak boleh diabain, itu tetap harus dijalanin. Protokol kesehatan tetap, jangan stres, makan nomor 1, jangan diet, jangan diet dulu guys. Terus yang terakhir bro, sebenarnya dibalik, harusnya yang pertama berdoa bro nomor 1. Iya, Karena balik lagi ujung-ujungnya ya ke sana. betul. Terima kasih bang, udah datang. Sampai jumpa lagi. Sip, terima kasih bro.